Terjebak Cinta Sang Mantan Part 2. Rian memandangi wajah dua wanita yang terlihat akur dan sehati di depannya. Benar-benar kompak, gumam Rian dalam hati. Ibu Hartini lalu duduk di sampingnya, tepat di kursi yang tadi Adelia duduki. "Lihat tuh, istrimu," semakin gelunjak dia. "Sama orang tua bukannya ada basa-basinya, benar-benar istri kurang ajar." Ibu Hartini menatap punggung Adelia yang mulai menjauh karena masuk ke dalam rumah. Tatapan tidak suka pada menantu pertamanya, namun saat menoleh ke arah Sofia, wajah Ibu Hartini berubah 85 derajat. Dia menjelma menjadi seorang ibu yang tulus menyayangi keluarganya. Rian menggeleng memperhatikan tingkah ibundanya. Sangat tidak wajar jika mau diprotes. Harusnya Rianlah yang protes kepada ibunya karena tidak berlaku adil kepada dua menantunya. "Bang, mana uang jatah aku?" Sofia menodongkan tangannya di hadapan Rian. "Ya, aku kasih 200 ya. Kemarin kan udah 300, jadi sama 500 buat seminggu. Kamu hemat-hematlah menggunakan uang ini. Aku belum gajian, sayang." "Tuh, Adelia aja bisa awet pegang uang. Masa kamu nggak bisa?" Rian memuji Adelia yang memang tidak pernah menagih jatahnya. Adelia selama ini selalu menerima dan tidak meminta-minta jatah uang ataupun jatah hari bersama dengan Rian. "Hei abang, jangan salah. Aku segini juga berbagi dengan ibu. Kalau aku beli jajanan, ibu juga pasti dapat jatah." Sangkal Sofia tidak terima dibanding-bandingkan dengan kakak madunya. "Iya, emangnya si benalu, boro-boro mau kasih ini itu, nyapa aja nggak pernah," ucap Ibu Hartini seraya melirik Adelia yang sudah rapi dengan gamis panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Rian pun menoleh saat menangkap kedua mata sang ibu melirik ke arah di belakangnya. "Sayang, kamu mau berangkat sekarang? Ayo bareng aja, biar aku antar." Rian berdiri mensejajari tinggi Adelia, meskipun tetap saja lebih tinggi Rian. "Tuh kan, kerjaannya main, keluyuran terus nggak penting. Bukannya bantuin Sofia di rumah masak dan beres-beres rumah, malah keluyuran nggak jelas. Dasar benalu, buat beban aja, nggak ada gunanya," ucap Ibu Hartini dengan ketus. Lagi dan lagi, Ibu Hartini menyela pembicaraan antara Rian dan Adelia, seperti sengaja tidak mengizinkan keduanya dekat. Rian menatap wajah Adelia yang terlihat memerah karena menahan marah. Agar tidak meledak, dia juga dapat melihat kedua pelupuk mata Adelia sudah mengembang. Namun wanita cantik bernama Adelia itu menundukkan wajahnya, agar Rian, sang suaminya, tidak dapat melihat jika kedua pipinya sudah basah dengan air mata yang menganak sungai di sana. Adelia tidak ingin prianya merasa kasihan dan simpati kepadanya. Percuma saja jika itu semua terjadi hanya akan menyulitkannya mendapat keturunan. Rian sangat mencintai Adelia, dan Adelia tahu itu. Hanya karena bakti kepada ibundanya, dia rela menikahi Sofia, dan sudi menjadikan Sofia sebagai ibu dari anaknya kelak. Tentu Adelia sadar diri, karena memang dia yang tidak bisa memberikan keturunan buat Rian. Jalan satu-satunya Adelia harus berusaha menjauhi Rian, dengan perlahan demi kebahagiaan keluarga besar Rian tentunya. Adelia melepas genggaman tangan Rian. Dia segera melangkah pergi ke arah jalan seraya menyeka sisa air mata yang sempat membasahi pipinya. Adelia berjalan menyusuri jalan yang sepi. Dengan lamunannya, dia terus melangkah tidak menghiraukan sekelilingnya. Yang sesekali ada orang menyapa. Hanya sekedar bertanya hendak kemana dan dari mana. Adelia hanya membalas dengan senyuman, tidak menjawab. Dia terus larut dalam pikirannya yang kalut. Daripada kejang-kejang di rumah menyaksikan suaminya dengan sang madu, Adelia memilih pergi dari rumah. Langkah kakinya semakin jauh, peluh pun mulai menghiasi wajah ayu dan rupawan. Sesekali Adelia menatap langit yang tinggi nun jauh di sana, memandang kuasa Tuhan yang menciptakan segala alam semesta. Dari arah belakang terdengar sayup-sayup suara memanggil-manggil namanya. "Adelia, tunggu." "Tin,
Tintin, suara klakson mobil tepat di belakangnya membuat Adelia terlonjak. Dia menatap sosok pria berkacamata hitam di dalam mobil yang sedang tersenyum ke arahnya. Adelia, panggilnya lagi. Adelia hanya tersenyum tidak menjawab panggilan pria itu. Dia sedang mengingat-ingat siapa gerangan pria gagah di hadapannya ini. Hei, kamu Adelia kan? Benar. Pria itu lagi-lagi tersenyum manis pada Adelia. Adelia menghapus jejak keringat di dahi dengan punggung tangannya, seraya bertanya untuk menjawab pria yang terlihat sok kenal sok dekat di hadapannya. Iya, maaf, Anda siapa ya? Adelia balik bertanya dan pria itu langsung keluar untuk menghampiri Adelia yang terkena terik matahari. Ya ampun Adelia, nggak nyangka banget. Kita ketemu lagi setelah 7 tahun. Kamu mau kemana panas-panas? Adelia semakin pusing memikirkan siapa pria yang saat ini ada di hadapannya. Maaf, apa kita pernah kenal? Aku sedang buru-buru, maaf ya. Dengan sopan Adelia memilih pergi, meninggalkan pria gagah dan mapan di hadapannya. Hahaha, Adelia, masa kamu lupa dengan aku? Tapi kalau Mas Yoyo, kamu pasti ingat dong. Pria itu adalah sahabat Mas Satrio. Satrio adalah kakak satu-satunya Adelia yang ada di kampung. Dulu, Mas Yoga dan Mas Satrio sering bermain bersama, hingga Adelia pun bisa dekat dengan Mas Yoga. Mas Yoga dan Mas Satrio sering dipanggil Yoyo karena keduanya memang akrab, sudah bak saudara kembar yang selalu bersama, jadi bertiga dengan Adelia kalau kemana-mana. Adelia yang hendak pergi langsung menghentikan langkah kakinya. Dia berbalik badan dan melihat jika Mas Yoga sudah merentangkan tangannya untuk menyambut Adelia dalam pelukannya. Adelia menghentikan langkah kakinya yang sudah semakin mendekat. Adelia masih waras, dia wanita bersuami. Mana mungkin memeluk pria selain suaminya dan saudara laki-lakinya. Tentu akan sangat berdosa bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya. Yoga pun sadar dengan apa yang dia lakukan. Yoga terkekeh seraya menangkup kedua tangannya. Maaf Lia, aku lupa. Sekarang kita sudah dewasa dan bukan anak-anak remaja yang mementingkan kebahagiaan tanpa memikirkan resiko di kemudian hari. Kamu pasti sekarang ingat siapa aku kan? Yoga mengerlingkan mata nakalnya dan membuat Adelia mencubit perut Yoga. Keduanya kembali membuka kenangan masa lalu yang begitu indah. Yoga mengajak Adelia duduk di kafe sekitar, melepas penat setelah berkendara 1 jam lamanya dari luar kota. Adelia pun sama, dia melepas penat setelah 1 jam berjalan menyusuri jalanan yang ternyata sudah sangat jauh dari rumah kediamannya. Kamu mau kemana sih Lia? Kenapa jalan kaki sendirian? Yoga mencurigai jika Adelia sedang tidak baik-baik saja sekarang. Adelia tersenyum kecut mengingat kembali kejadian tadi pagi di rumah saat bersama dengan ibu mertuanya. Lia, apa aku sudah tidak begitu penting bagimu? Tanya Yoga mulai serius. Lupakan mas, kita sudah memilih jalan hidup kita masing-masing, jawab Adelia tegas. Tentu Adelia ingat betul saat dia dan Yoga memutuskan hubungan untuk masing-masing berjalan di jalan yang sudah dipilih. Adelia dan Yoga dulu sempat dekat dan sama-sama saling tertarik. Mungkin karena seringnya bertemu hingga tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya kala itu. Namun itu kisah masa lalu. Adelia percaya jika sekarang Mas Yoga pasti sudah memiliki wanita spesial dan bahagia. Oh ya Lia, apa kabar Satrio? Kamu masih sering menengok keluarga di kampung kan? Tanya Yoga. Jantung Adelia akan bergetar karena sibuk dengan urusan rumah tangganya dengan Rian. Adelia melupakan jika dia masih memiliki saudara laki-laki dan ayah di kampung. Adelia hanya bisa memperlihatkan deretan giginya ke arah Yoga. Bagaimana tidak, malu rasanya sejak menikah dengan Rian, Adelia jarang berkunjung ke rumah ayahnya. Apa aku pulang kampung saja ya? Demi Mas Rian bahagia mendapatkan keturunan. Biar aku mengalah pergi dari sini saja, gumam Adelia dalam hati. Dia larut dalam lamunannya. Yoga yang memperhatikan Adelia larut dalam lamunannya pun merasa aneh. Pasti ada yang tidak beres dengan Adelia.
Pikir Yoga, dulu Adelia bagi Yoga sangat menyenangkan karena gaya tengil dan humorisnya membuat siapa saja yang ada di dekatnya merasa terhibur tanpa terkecuali Yoga. Adelia, halo, kamu oke? Tanya Yoga, mulai merasa khawatir dengan sikap Adelia yang berubah total. Lia, apa kamu sedang tidak baik-baik saja? Tanya Yoga perhatian. Adelia pun tergemap. Ah, Mas Yoga, enggak kok, aku baik-baik saja, cuma sedikit pusing dan lemas. Jawab Adelia berkilah. Oh ya, kamu sakit? Ayo Mas antar periksa ke klinik saja, ajak Yoga. Jika boleh jujur, dia masih menyimpan rasa itu buat Adelia. Apalagi saat melihat kecantikan Adelia yang tidak berubah. Dia tetap masih cantik seperti yang dulu. Senyumnya, sorot matanya masih tetap sama seperti 7 tahun lalu. Tidak ada yang berubah, hanya sikapnya saja yang jauh lebih pendiam. Membuat Adelia terlihat semakin dewasa dan keibuan. Dering di ponsel Yoga membuat angan Yoga yang sempat melambung membayangkan kisahnya dengan Adelia langsung ambyar. Sebentar ya Lia, Mas angkat telepon dulu. Dan Adelia langsung mengangguk setuju. Halo, iya Bi, jawab Yoga dengan menempelkan ponsel ke telinganya. Apa? Oke, saya langsung pulang. Kemudian Yoga langsung mematikan ponselnya dan menyimpan ke dalam saku blazernya. Ada apa Mas? Apa terjadi sesuatu? Adelia ikutan panik. Iya nih Lia, aku antar kamu ke klinik saja sekalian ya. Terus Mas pulang. Yoga mengajak serta Adelia dan sedikit memaksanya karena Adelia selalu saja menolak. Namun akhirnya Yoga berhasil membujuk Adelia agar mau berobat dengan diantar olehnya. Yoga menuntun Adelia ke arah mobilnya dan segera membukakan pintu mobil untuk Adelia. Terima kasih Mas, ucap Adelia seraya tersenyum simpul kepada Mas Yoga. Diam-diam di sudut kafe seorang wanita mengarahkan kamera ponselnya ke arah Adelia dan Yoga. Dia tersenyum penuh kemenangan karena mendapatkan hasil jepretan yang sempurna. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you, bye-bye.